Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Hairudin. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 semester 1. Pengertian prakarya dan kewirausahaan. Prakarya itu berasal dari kata pra dan karya. Pra memiliki arti ataupun makna belum, serta karya itu sendiri adalah sebuah hasil kerja. Jadi, prakarya dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya biasanya masih berupa proof of concept atau berupa prototype. Prakarya biasanya masih belum mempunyai target pemasaran yang jelas. Oleh sebab itu, belum ada penggunanya atau belum ada konsumennya. Atau dengan arti pengolahan prakarya ialah membuat atau menciptakan. Pada dasarnya, prinsip kerja pengolahan prakarya ialah mengubah bahan mentah menjadi produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Bahan-bahan yang digunakannya pun biasanya sudah tersedia dengan secara umum di pasaran, sehingga kita tinggal merangkai dengan pemanfaatan limbah ataupun juga bahan bekas yang ada. Berikut merupakan gambar contoh dari hasil prakarya. Yang pertama ada box tisu yang terbuat dari koran bekas. Yang kedua ada tempat pensil yang terbuat dari botol bekas. Yang ketiga cangkir minuman yang terbuat dari batang korek api. Yang keempat gambar dari hasil karya origami. Yang kelima ada lampion yang terbuat dari sendok plastik bekas. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani dan berwatak agung, serta berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal atau berbuat sesuatu. Secara umum, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Atau dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai suatu proses kemanusiaan yang berkaitan atau berhubungan dengan adanya kreativitas dan juga inovasi dalam memahami suatu peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang tersebut dapat terwujud menjadi sebuah usaha yang dapat dan juga mampu untuk menghasilkan laba ataupun nilai. Ciri-ciri kewirausahaan. 1. Memiliki keberanian serta daya kreasi yang tinggi. 2. Memiliki semangat tinggi serta kemauan keras. 3. Memiliki kemampuan analisis yang baik. 4. Berjiwa pemimpin serta tidak berperilaku boros. 5. Membuat keputusan dan bertanggung jawab. 6. Mempunyai pengabdian yang besar pada bisnisnya. Selain ciri-ciri dari kewirausahaan, ada pula karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, mempunyai sifat yang jujur. Yang kedua, selalu menerapkan sikap disiplin. Yang ketiga, selalu berjiwa kreatif dan inovatif. Yang keempat, mempunyai komitmen yang tinggi. Yang kelima, memiliki jiwa mandiri serta realistis. Dan yang keenam, mempunyai keterampilan personal yang baik. Seringkali orang sering salah kaprah tentang penyebutan wirausaha dan wira swasta. Lalu, apa perbedaan wirausaha dan wira swasta tersebut? Dari penyebutannya saja pun sudah jelas beda. Tentunya, pengertian dari kedua kata ini juga memiliki makna yang berbeda pula.
Perbedaan wirausaha dan wira swasta dapat dilihat dari usaha atau pekerjaan yang mereka geluti. Jika wirausaha adalah orang yang sudah pasti memiliki pekerjaan dan usahanya sendiri serta tidak bekerja pada orang lain. Sedangkan istilah wira swasta dapat digunakan pada orang yang bekerja pada sebuah perusahaan atau orang lain, atau bisa juga orang yang memiliki usaha sendiri. Dengan kata lain, orang yang bekerja di perusahaan orang lain dan memiliki usaha sampingan. Berikut merupakan beberapa tokoh inspiratif pengrajin limbah bekas. Yang pertama, ada Eni Aryani yang memanfaatkan kaleng dan kayu bekas. Eni Aryani memulai menekuni bisnisnya ini sejak tahun 2014. Ada berbagai jenis produk yang sudah dibuat oleh Eni. Di antaranya ada kaleng kerupuk, ada tenong, guci tempel, vas bunga, ceret angkringan, dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya. Setiap bulannya, Eni mampu meraih omset puluhan hingga ratusan juta rupiah. Yang kedua, ada tokoh inspiratif Diah. Beliau memanfaatkan gelas, piring, dan botol bekas. Diah mengawali bisnis kerajinan tangannya ini sejak tahun 2007. Hingga kini, produk-produk buatannya sudah diekspor hingga Malaysia, Brunei, Thailand, India, dan Cina, serta ada ke beberapa negara-negara di Eropa. Tokoh inspiratif berikutnya ada Made Sutamaya yang memanfaatkan kayu bekas. Made mengumpulkan sampah kayu, kemudian ia membuatnya menjadi berbagai jenis barang seperti kursi, kayu, meja, pajangan dinding, dan lain sebagainya. Produk-produk buatan Made ini dikenal memiliki nilai artistik yang tinggi, sehingga sangat diminati pembeli dari berbagai mancanegara, seperti Prancis, Jerman, Italia, bahkan negara-negara Afrika. Kini, Made sudah berhasil meraup omset hingga ratusan juta per bulan. Padahal, bisnisnya ini hanya bermodal dari kayu bekas, paku, dan palu saja. Yang selanjutnya, ada tokoh inspiratif Nur Handiah yang memanfaatkan kulit kerang. Bersama suaminya, ia memulai bisnis kerajinan tangannya dari sampah kulit kerang sejak tahun 2000 silam. Ia kemudian mendirikan multidimensi Shell Craft. Ada berbagai produk yang dijual, misalnya lampu-lampu hias dari kulit kerang, lemari, cermin, dan barang-barang furniture lainnya. Siapa sangka bisnisnya ini bisa mendatangkan omset hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ia sudah mengekspornya hingga Thailand, Kuwait, Bahrain, hingga Amerika Serikat. Itulah beberapa tokoh inspiratif sukses pengrajin limbah bekas. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada. Demikian pemaparan materi pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu di video pemaparan pembelajaran materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam Baraya Handayani. Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendriati SIP MM, dan Kepala SMA Handayani 1 Pamangbek, Bapak Asep Juanda SPD. Saya ucapkan pula kepada editor, yaitu tim kreatif YPH Official yang telah membantu membuat video materi pembelajaran PKWU ini, serta narasumber yang diisi oleh saya sendiri, yaitu Asep Hairudin ST. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.